Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tanri Abeng. Dan kalau Anda menyimak dari pembicaraan kita tadi, moto dari Askes adalah melayani pelanggan melampaui batas. Apa artinya? Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan apa yang menjadi testimoni pelanggan dan pengguna Askes. Silahkan, Bapak. Terima kasih. Nama saya Sutaraman, pengguna Askes yang baru saja selesai. Jadi saya tanggal 19 April di bypass jantung, operasi jantung, menggunakan Askes. Yang saya kagum, Rumah Sakit Harapan Kita. Pada waktu itu saya baru turun dari pesawat Surabaya, langsung mampir ke UGD, di situ ditahan 4,5 jam. Sebelum saya ditanya nama dan sebagainya, langsung diperiksa dulu keluaran saya, apa ditanya keluar. Sampai selama 4,5 jam selesai, baru ditanya saya, nama saya suruh pulang, besok kembali lagi dari sana. Gitu. Jadi sungguh pelayanannya luar biasa gitu. Mudah-mudahan rumah sakit lain juga begitu, jangan bayar dulu baru diperiksa gitu. Tapi periksa dulu orangnya bagaimana, baru ditanya siapa namanya, dan seterusnya. Punya Askes enggak? Punya, saya bilang. Langsung pakai Askes gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Saya Ariel Ahmad, Ketua Region Veteran Cabang Jakarta Selatan. Jadi anggota kami di Jakarta Selatan kurang lebih 1.500 lebih. Jadi itu pun saya kira pendaftaran masih terus berjalan. Dan kami anggap real itu adalah mereka yang sudah menerima dana kehormatan. Berarti kalau sudah punya dana kehormatan itu keterangan-keterangan tentang keveteranan lengkap sekali. Jadi kalau kita bicara masalah Askes, saya juga sebagai pengguna Askes, tetapi juga saya juga menerima kadang-kadang ada komplain daripada kawan-kawan, daripada Legiun Veteran, karena kadang-kadang mereka tidak tahu ada kawan yang berobat di rumah sakit Pasar Rebo, katanya, kok Pak Haryono saya kok suruh bayar 3 juta? Loh, kan ada Askes nggak tahu. Ya, coba diuruskan. Berarti informasinya ya Pak ya, yang informasinya. Saya kira di sini masalah informasi perlu sekali. Namun secara umum kalau saya boleh katakan, pelayanan Askes cukup baik. Apalagi sebentar ya, apalagi di rumah sakit yang ada kaitannya dengan Askes, ada Askes Center. Inilah yang menyebabkan hubungan kita baik dengan Askes maupun dengan para dokter dan perawat di sana lebih dekat. Yang sebelahnya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di antara para bapak-bapak, mungkin saya yang paling beruntung. Sebab mungkin saya paling lama yang memanfaatkan jasa Askes. Selama 24 tahun saya cuci darah. Ya, dari tahun 1987 saya sudah mulai cuci darah. Waktu itu baru pengantin baru sama ibunya. Dan selama itu pula saya ditanggung oleh PT Askes. Yang dulu sangat susah, alhamdulillah sekarang PT Askes pelayanannya sangat baik, di mana semua kebutuhan saya dari mulai periksa darah, mulai obat-obatan dan pelayanan pun sangat memuaskan. Di mana kalau cuci darah itu mesti periksa darah itu 1 tahun itu mesti 4 kali ya, 4 kali 3 bulan sekali periksa darah. Kalau dulu saya jarang periksa darah karena mesti bayar. Nah karena sekarang itu ditanggung oleh Askes, setiap 3 bulan saya cuci darah terus. Saya periksa darah terus lengkap. Gitu. Oke, silakan ke mahasiswa. Mungkin mic-nya bisa dipindah. Di sini juga ingin menyampaikan sebuah kritisi. Nah ini mengenai masalah komprehensif atau tidaknya usaha Askes itu sendiri untuk menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kita mengetahui nih Pak, bahwasannya Askes ini telah berhasil mendapatkan sekitar 16,6 juta peserta Askes itu sendiri di Indonesia. Adapun yang saya ingin kritisi adalah
di sini saya ingin mengetahui mengapa kiat-kiat Askes dalam promosi untuk masyarakat ini masih sangat minim ditanggapi oleh masyarakat seperti itu, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo ya mengenai bagaimana Askes masih belum ditanggapi secara luas oleh masyarakat. Satu, karena kami ditugaskan pada segmen tertentu. Jadi kami belum boleh meluas ke masyarakat. Namun belakangan ini dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Askes sudah dicanangkan sebagai calon BPJS dan kami sudah mencoba untuk bekerja sama di era desentralisasi. Askes sebagai badan yang terpusat ternyata tidak mengalami kesulitan untuk bekerja sama dengan pemerintah yang sekarang katanya otonomi daerah. Kami masih diterima di 234 kabupaten kota yang memberikan kepercayaan kepada Askes untuk mengelola masyarakatnya yang tergolong tidak mampu, yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas. Nah, ke depan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 kemarin, Askes sudah jelas dan pasti ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, maka mulai 1 Januari 2014 kami sudah punya hak dan kewenangan untuk memperluas kepesertaan kepada seluruh masyarakat sampai ke universal coverage untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tentu di sini kembali sebagaimana Pak Tanri tadi sampaikan, perusahaan yang ditugaskan dengan suatu kewajiban bagi masyarakatnya untuk ikut. Ini suatu perusahaan yang monopoli. Yang kadang-kadang beliau katakan tadi ada arogansi yang tidak memikirkan masalah bagaimana perasaan atau kepuasan daripada pelanggannya. Nah, namun kami di Askes karena monopoli tentu tidak mempunyai kompetitor. Dan di sini kami meng-create kompetitor agar seluruh duta Askes yang menyelenggarakan program ini selalu terasah kemampuannya. Di sini kami meng-create kompetitor, yaitu tadi yang Rizka bilang adalah kompetitor kami adalah harapan dari setiap pelanggan Askes, itulah kompetitor. Ini menarik sekali, Pak. Tidak punya kompetitor dan Anda menjadi perusahaan yang memonopoli sebenarnya diri Anda sendiri tanpa pesaing. Bagaimana memanagenya? Sesaat lagi ya, Pak. Pemirsa, temukan jawabannya bagaimana Askes menciptakan kompetitornya untuk dirinya sendiri. Sesaat lagi.